분수쇼 한번 볼까? 아니 한숨 자. Halo dulur, Sampurasun, bagaimana kabarnya? Kali ini Bang Weng akan menceritakan alur film yang berjudul Badland Hunters tahun 2024. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. 자, 오늘은 약점, 물이 부족해진 가능성을 만들어가는 것입니다. 그래서 Film diawali dengan seorang dokter yang bernama Yang Gisu. Di sana dia sedang berusaha menghidupkan kembali mendiang anaknya. Selama bertahun-tahun dia sudah melakukan banyak eksperimen dan menjadikan hewan-hewan reptil seperti kadal, ular, cacing besar Alaska, termasuk buaya darat sebagai objek percobaannya. Selain itu juga dia terpaksa membunuh asistennya yang berusaha menghalangi penelitiannya, yang padahal sebenarnya eksperimennya itu harus diberhentikan karena dia melanggar aturan pemerintah dan rumah sakit. Dan dari melakukan itu semua, akhirnya dia berhasil menghidupkan anaknya meski belum sembuh total. Tak lama kemudian atasannya pun datang bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkapnya. Namun sebelum mereka menangkapnya, di sana dia menyuntikkan serum eksperimen ke tubuhnya sendiri karena dia ingin membuktikan bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Namun tanpa diduga terjadilah gempa megatrust yang mengguncang seisi dunia. 3 tahun sejak terjadinya gempa besar paling bersejarah di Korea Selatan membuat situasi planet bumi saat ini sudah berada dalam fase post-apokaliptik, atau bisa disebut sebagai fase menjelang detik-detik akhir dunia dengan seluruh peradaban manusianya yang sudah tidak bermoral. Dan cerita akan kembali diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Jiwan. Di situ dia sedang berburu seekor buaya darat dengan busur panahnya hingga nancap tepat di bagian matanya. Dikira sudah tewas, ternyata buaya itu masih hidup dan justru menyerang balik Jiwan hingga membuatnya sedikit kewalahan. Dan tiba-tiba tak lama datanglah seorang pria yang bernama Namsan yang merupakan sahabat dekat Jiwan yang langsung membunuh buaya itu. Scene beralih dengan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Suna. Diketahui bahwa dia kini tinggal bersama neneknya pasca gempa megatrust 3 tahun yang lalu, di mana akibat gempa tersebut tempat ini menjadi sangat kesulitan air bersih sehingga mereka berdua harus mengirit air dan menyaring air kotor untuk kebutuhan mereka sehari-hari. 순아야. 그러니까 그건 세상 멸망하기 전이겠지. 순아야, 우리 차 하나 구해서. Sementara Namsan sendiri merupakan seorang tukang daging yang menjual daging buaya hasil buruannya kemarin. 진짜 안 되는 건데. 수다. 이거 aku 내가 잡은 거. Sedikit informasi bahwa di zaman ini hampir sama seperti zaman jahiliyah dulu, di mana uang, emas, perhiasan, perak dan lain sebagainya di hari ini sama sekali tidak ada harganya hingga transaksi akad jual beli mereka kini kembali menjadi sistem barter barang. 뭐야? 벌써 3년이나 지났어요. 계속 힘들어. Tak lama kemudian muncullah satu mobil yang merupakan para polisi gadungan yang sudah sering membawa paksa beberapa orang karena dituduh sebagai penjahat. Sehingga di sana ada orang yang menantangnya, namun sayang karena tiba-tiba di situ juga mereka melihat seorang perempuan yakni Suna yang terlihat masih belia, cantik dan menawan. Sehingga tanpa pikir panjang salah satu polisi itu langsung membawa Suna untuk ikut bersama mereka. Namun Jiwan yang rupanya menyukai Suna, dia tidak ingin mereka melakukan hal aneh kepadanya. Kemudian dia langsung menghantam para polisi gadungan itu, tapi sayang karena jumlah mereka lebih banyak daripada Jiwan, hal itu justru membuat Jiwan kewalahan hingga dikeroyok oleh mereka. Dan beruntungnya Namsan yang awalnya tidak ingin ribut dengan mereka, akhirnya dia terpaksa harus turun tangan hingga membuat mereka tak berdaya. 너 이 물 어디서 났어?
아파트에서 났습니다. 예. Salah satu polisi itu pun mengaku bahwa mereka hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari seorang penjahat yang bernama Tiger, yang mana ternyata Namsan juga mengenal orang tersebut dan dia kemudian melepaskan orang itu dan menitipkan pesan untuk Tiger. 근데요. Kemudian mereka berdua pun terlihat berangkat untuk mencari stok makanan. Di sana mereka berdua tak sengaja melihat Suna sedang didatangi oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai sukarelawan. Di mana si wanita itu juga menjelaskan bahwa mereka punya sebuah tempat yang aman di kota Seoul yang dikhususkan untuk para remaja dengan tujuan untuk melindungi dan mencerdaskan generasi muda di masa depan. Melihat mereka yang tampak sangat meyakinkan, akhirnya Suna dan neneknya pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. 우리 순아 양을 위해서라도 더 좋은 데서 살아야지. 그동안 너무 고마웠어요. 무슨 낙으로 사냐 이제. 여긴 순아가 살기엔 너무 망했어도 그렇게 막 살면 안 돼. 어디 가요? 너 쫑알쫑알 시끄러워가지고 나간다. Di dalam perjalanan menuju ke tujuan, Suna dan neneknya tidak hanya sendirian, di mana dia bertemu dengan gadis lain bernama Juye atau kita panggil dengan Jia. Dan karena perjalanan mereka cukup jauh, para orang tua pun harus dibawa ke klinik untuk mendapatkan perawatan. Sehingga akhirnya disinilah Suna dan neneknya harus berpisah untuk sementara waktu. 팔다리를 움직여줘야 돼. 저기 잠시만 살게요. 여기 최 실장. 예, 잘 모시겠습니다. 먼저 가. 놓치기 싫은 새엄마. 이렇게 가까 여기로 보내겠습니다. Alih-alih dibawa ke klinik, si nenek dan yang lainnya malah dibawa ke tepi jurang dan dihabisi di tempat itu. Namun di waktu yang sama, Namsan dan Jiwan pun melihat kejadian tersebut sehingga mereka berdua langsung bergerak ke arahnya. Merasa mereka sudah tewas, ternyata dua orang itu hidup kembali, yang berarti mereka berdua bukan manusia biasa pada umumnya. Dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang menolong mereka, sehingga akhirnya mereka berhasil membunuh dua orang tersebut. 형, 우리 빨리 가야 돼요. 순아 지금 위험해요. Setelah menguburkan si nenek, mereka langsung menghampiri wanita tadi yang bernama Kim. Dia sendiri merupakan mantan sersan tentara di pasukan khusus Seoul. Sementara kedua orang tadi yang menghajar mereka merupakan mantan anak buahnya. Di situ juga dia menjelaskan bahwa si guru dan kelompoknya adalah orang jahat. Dan tempat yang mereka tuju sekarang bukanlah suatu tempat penampungan, melainkan sebuah gedung apartemen yang sangat berbahaya. 제가 도움이 필요합니다. 아파트에 있는 Selain itu juga dia menceritakan tentang kronologi yang berawal sejak tahun yang lalu, di mana saat itu dia bersama temannya Kwon sedang melakukan pencarian terhadap orang yang masih bertahan hidup dari bencana gempa. Sampai akhirnya mereka tak sengaja menemukan sebuah gedung apartemen yang masih berdiri tegak. Untuk kemudian mereka memutuskan untuk menjadikannya tempat penampungan bagi orang-orang yang selamat. Hingga di suatu hari ada seorang dokter bernama Yang Gisu yang mungkin saat itu dia adalah satu-satunya dokter yang masih selamat. Berdalih dengan membantu orang-orang yang membutuhkan, sang dokter justru ternyata melakukan eksperimen yang melibatkan remaja serta anak-anak, di mana ia ternyata sedang melakukan penelitian untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang diramalkan akan mampu bertahan hidup selama-lamanya. Namun karena mereka mengetahui bahwa eksperimen ini melibatkan generasi muda, mereka pun menolak ide tersebut sehingga terjadilah sedikit perdebatan di sana. Namun sahabatnya sendiri yakni Kwon ternyata justru lebih memihak kepada dokter tersebut daripada sahabatnya. 이 아파트 어차피 얼마 못. Scene beralih kepada Suna dan yang lain yang terlihat sudah sampai ke apartemen dan langsung disambut oleh Dr. Gisu. 저는 이곳의 책임자 양기수. 깨끗한 물과 식량. 저 혹시 좀 이따가 할머니 오실 건데. Kembali kepada mereka bertiga yang akhirnya setuju untuk membantu menyelamatkan anak-anak dari apartemen. Namun masalahnya untuk bisa masuk ke sana akan sangat sulit ditembus karena banyak sekali tentara yang berjaga. Sehingga di sana Namsan terpikir kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya, yakni musuh bubuyutannya di masa lalu yang bernama Tiger. 정문에 보초 서는 놈들만 처리하고 다른 놈들의 시선을 끌 테니까.
Dan scene pun langsung berpindah kepada Tiger yang merupakan seorang ketua gangster yang sedang melakukan duel dengan kelompok gangster lain. Yang mana saat kedua kelompok tidak menerima hasil pertarungan tersebut, di sana terjadilah kekacauan yang sangat brutal. Tak lama kemudian datanglah Namsan ke sana untuk menyuruh mereka memberhentikan kekacauan itu. Dan disinilah kita akan mengetahui sebuah fakta bahwa Namsan dulunya adalah seorang petinju profesional yang sudah berhasil mengalahkan banyak lawan. Yang mana salah satu lawannya adalah si Tiger, si ketua gangster ini. Sehingga di sana Tiger yang ingin balas dendam pun meminta kepada musuh untuk membantunya melawan Namsan. Dan pada akhirnya Tiger pun harus kalah dengan 1 kali pukulan Saitama, sedangkan yang lainnya memilih kabur dari sana untuk menyelamatkan diri. Di situ dia pun langsung menginterogasi satu persatu anak buah Tiger dan menanyakan tentang di mana lokasi apartemen itu berada. Dan dia pun menanyakan juga tentang bagaimana caranya untuk masuk ke dalam apartemen tersebut. Awalnya di sana mereka menolak memberitahunya, namun saat dia mengancam beberapa orang, akhirnya mereka pun mengatakan yang sebenarnya. Dan sebenarnya bahwa Dr. Gisu dan pasukan kini sudah berhasil menguasai semua air bersih, sehingga Tiger mau tidak mau harus bekerja kepada Dr. Gisu dengan cara dirinya harus mencari remaja dan anak-anak untuk ditukarkan dengan air bersih. 그럼 그때 버스 타고 나서 자. Scene beralih kepada sang dokter yang mulai memberikan arahan kepada warga baru bahwa orang yang usianya di atas 30 akan tinggal di lantai bawah untuk bekerja sebagai penyaring air bersih. Sedangkan untuk para remaja akan dibawa ke lantai atas untuk mengikuti kegiatan pendidikan. 가족분들한테는 노동 면제 미래다. 여러분들 우리 아이들 항상 믿어주고. 그럼 할머니랑 따로 부모님께서는 저 따라오실게요. 유리나 오빠 말 좀. 아이를 보호자 중에 노인분들은 최실장. Di sisi lain, Suna yang kini sudah tiba di dalam kelas pun di sana dia mulai menyadari adanya kejanggalan saat melihat raut wajah para murid yang lain, di mana semua murid di sana terlihat sangat patuh dan tunduk dengan tatapan kosong. Bahkan di sana ada murid yang mendapat bekas luka di bagian belakang telinganya yang hampir dimiliki oleh semua murid di sana. 물과 식량을 먹어치워야만 생존할 수 있는 장기간 물과 양분의 책임감을 가져야 먹고 마시고 심지어 샤워도 하잖아요. 다들 양기수 박사님 양기수 열심히 일해서 만든 식량인 Setelah itu mereka pun diberi sebotol air minum dan langsung meminumnya. Namun berbeda dengan Suna di mana dia justru malah menanyakan keberadaan neneknya. Si guru itu pun menjawab bahwa sang nenek sedang sakit parah sehingga dirinya harus mendapatkan perawatan beberapa hari. Yang mana hal itu justru Suna malah semakin banyak kecurigaan dan memutuskan untuk tidak meminum air tersebut. 할머니가 생각보다 몸 상태가 많이 안 그러니까 아무 걱정하지 마시고. Pada malam harinya, Suna yang mendapat firasat buruk tentang tempat ini pun memutuskan untuk kabur dari sana. Dan di waktu yang sama, kedua orang tua Jah pun mendesak mereka untuk menunjukkan keberadaan putrinya. Dan hal itu juga membuat sang dokter pun terpaksa harus turun tangan langsung dan mengajak mereka ke tempat lab percobaannya. 이게 얼마나 어렵게 구한 애들인데. Namun sebelum mereka tiba di lab, di situ Suna ternyata lebih dulu tiba di sana dan menemukan beberapa berkas penelitian. Yang isi dari temuan itu, Dr. Gisu ternyata sudah mengorbankan ratusan pemuda dan anak-anak untuk percobaan ini. Yang mana dia menggabungkan DNA manusia dan DNA reptil untuk menciptakan manusia generasi terbaru yang sulit untuk mati. Kemudian Dr. Gisu pun langsung menyampaikan bahwa dirinya sedang melakukan percobaan yang melibatkan para pemuda dan anak-anak. Bahkan Jiah putrinya pun dia jadikan subjek percobaan pertama demi memenuhi ambisinya. Melihat anaknya sudah terbaring di sana, si ayah pun dengan cepat membangunkannya, namun justru malah memperburuk situasi karena anaknya tiba-tiba mengalami kejang-kejang hingga tewas. Sedangkan si dokter yang melihat subjek yang meninggal, dia pun sangat marah besar dan menghabisi kedua orang tua itu hingga tewas. Namun sialnya si Suna yang tak tega melihat kekejian itu, dia pun menjerit hingga akhirnya dia harus ditemukan oleh dokter itu. Dan kini dia akan menjadikan Suna sebagai objek baru untuk eksperimennya.
그럼 주의 양처럼 잘못되는 경우도 있고. 우리 할머니는 Keesokan harinya, kini Namsan dan yang lain sudah tiba di depan apartemen dengan si Tiger sebagai petunjuk jalannya. Di situ si Tiger pun mulai melobi si penjaga dengan alasan bahwa dia kini membawa barang baru untuk sang dokter. Namun tak diduga, dan akhirnya setelah mereka masuk ke sana, di sana terjadi aksi baku tembak yang cukup menegangkan. Si guru yang melihat Namsan berhasil masuk ke sana, dia pun langsung melaporkan itu kepada sang dokter. Namun karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia pun tetap melanjutkan pekerjaannya, dan di sana juga si dokter meminta kepada si guru untuk memberitahu Kwon agar menyelesaikan masalahnya. Sementara itu, Namsan dan yang lain kini sudah masuk ke basement untuk menyelamatkan anak buahnya yang dikurung oleh Kwon. Namun di sana betapa kagetnya Kim saat melihat semua anak buahnya sudah menjadi mayat hidup. Sehingga di sana Namsan dan yang lain terpaksa harus menghadapi mereka semua. 야, 다 이해해 주시기 바랍니다. 절대 집밥이라도 포기하고 돌아가세요. 근데 우리 순아 데리고. Setelah mereka membereskan semuanya, kini mereka harus menghadapi Kwon dan pasukannya yang sedang menuju ke basement. Namun tiba-tiba, di situ Namsan meminta Jiwon terlebih dahulu untuk naik ke lantai atas agar menyelamatkan Suna. Sedangkan dirinya akan menghadapi semua anak buah Kwon saat itu juga. Sementara itu, Jiwon terlihat sedikit kesulitan menghadapi para tentara yang terus-menerus berdatangan. Sehingga di sana Kim menyuruh Jiwon untuk lebih dulu naik ke atas, sedangkan dirinya akan menghabisi para pasukan dengan seorang diri. Dan setelah dia menghabisi para pasukan, kini dia harus menghadapi sahabatnya sendiri, yakni Kwon. Setelah mereka saling pukul-memukul, akhirnya Kim harus kalah dengan dilemparkan ke bawah gedung. Namun di waktu yang sama, Jiwon tiba-tiba muncul dengan menyandera si guru dan disusul oleh Namsan yang sudah tiba di sana. Dan akhirnya kini Namsan harus berhadapan dengan Kwon yang membuatnya sedikit kewalahan. 시간 없다. 빨리 하자. Si dokter yang menyadari bahwa pasukannya sudah tiada, dia pun langsung menyuntikkan serum yang dihasilkan dari sampel darah Suna. Namun tanpa dia sadari bahwa Suna tidak pernah meminum air yang disediakan saat mata pelajaran. Yang padahal syarat utama agar serumnya bekerja dengan baik, si subjek harus meminum air yang sudah tercampur khusus untuk menstabilkan serumnya. Sehingga alih-alih memperkuat tubuhnya, si dokter justru malah mengalami masalah serius ketika serum tersebut tidak bersatu dengan metabolisme dalam tubuhnya. Tak lama kemudian muncullah Jiwon dengan membawa si guru yang langsung dilumpuhkan oleh anak buah si dokter. Dan si dokter yang menyadari bahwa tempat ini sudah tidak aman, di sana dia berniat pergi dari sana dengan membawa sebagian tubuh putrinya ke dalam koper. Namun saat akan pergi, datanglah Namsan yang langsung menghabisi anak buahnya. Sedangkan si dokter Gisu, dia melemparkan sebuah granat demi menyelamatkan dirinya sendiri. 괜찮아. 다시. Ketika dia tiba di bawah, dia langsung dihampiri oleh para orang tua dan meminta anaknya dikembalikan. Namun si dokter yang sudah kapalang pusing pun dia langsung mengambil sebuah senjata dan menembakkannya hingga mengenai anaknya sendiri. Setelah itu datanglah Namsan beserta Jiwon dan yang lainnya, di mana dia langsung menembak si dokter hingga tewas saat itu juga. Singkat cerita, setelah semuanya berakhir, barulah turun hujan yang selama 3 tahun ini tidak pernah turun karena musim kemarau. 이제 어떻게 할 거야? 저는 여기서 다시 시작하려고. 앞으로 가시고 앞으로 순아야! 와요. 뭘 잘해봐. 세엄마! 일로 오세요!